Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Madrasah? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan kemanapun kalian pergi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas teknik dan prosedur gerak tari. Berikut pembahasannya. Halo Sobat Madrasah, kali ini kita akan membahas mengenai teknik dan prosedur gerak tari. Sebelum memulai pembahasan, berikut ketentuan belajar di kelas seni budaya. Absen dilakukan di timeline e-learning dengan menuliskan nama lengkap dan keterangan hadir. Setiap siswa wajib membaca dan mempelajari materi yang dibagikan. Aktif berpartisipasi dalam diskusi selama kelas berlangsung. Menyelesaikan tugas tepat waktu, ikhlas dan semangat dalam melakukan pembelajaran. Diingat ya Sobat Madrasah. Yuk kita masuk ke pembahasan. Di video kali ini kita akan membahas 1. Teknik gerak tari dengan penjelasan pengertiannya dan jenis-jenisnya. 2. Prosedur gerak tari dengan penjelasan pengertiannya dan contohnya. Kemudian kita juga akan mencari perbedaan antara teknik dan prosedur gerak tari. Terakhir, seperti biasa, ada evaluasi. Semoga kalian tidak bosan. Oke, yang pertama akan kita bahas teknik gerak tari. Indonesia punya banyak banget tarian nih Sobat Madrasah. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, setiap tarinya punya ciri khas masing-masing. Pastinya bakal susah banget deh buat bedainnya. Apalagi tarian yang satu etnis tapi beda daerah. Gimana coba bedainnya? Misalnya nih etnis Sunda ada di Banten, ada juga di Jawa Barat. Kira-kira apa ya bedanya? Ternyata kita bisa bedain dengan ngeliat karakter geraknya. Supaya paham karakter geraknya, kita harus tahu dulu teknik gerak tarinya. Apa sih teknik gerak tari? Yuk kita coba bahas. Teknik gerak merupakan satu pakem atau patokan gerak dalam melakukan suatu gerak tari tradisional berdasarkan daerah tertentu. Jadi teknik gerak ini dibuat supaya kita tahu cara ngelakuin suatu gerak sesuai aturan daerahnya. Tujuannya, teknik gerak dibuat agar penari mampu membedakan karakteristik tari setiap daerah. Sehingga membawakan tarinya bisa sesuai dengan karakteristik masyarakat yang melestarikannya. Seperti teknik gerak tari Jawa. Nah, ada tari Jawa yang dikembangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah, teknik gerak yang dikembangkan adalah teknik gerak tari Jawa halus. Hal ini dikarenakan wilayah ini dipengaruhi oleh kerajaan yang mana bahasa dan budayanya yang berkembang di wilayah kerajaan itu lebih halus dibandingkan daerah Jawa yang lain. Berbeda dengan teknik gerak tari Jawa yang dikembangkan masyarakat Jawa Timur. Memiliki teknik yang lebih keras, luas, dan lugas. Lebih bertenaga juga. Hal ini dipengaruhi karena wilayah Jawa Timur merupakan wilayah pinggiran atau masyarakat biasa yang bahasa dan budayanya lebih kasar dan keras. Nah, sekarang kita coba lihat nih jenis-jenis teknik gerak tari. Teknik gerak tari ada 4 jenisnya. Yang pertama, teknik gerak kepala. Suatu cara melakukan gerak tari di bagian kepala. Biasanya ini untuk gerak-gerak berwatak intelektual dan spiritual. Kedua, teknik gerak tangan. Suatu cara melakukan gerak dengan menggunakan anggota tubuh bagian tangan. Biasanya digunakan untuk gerak-gerak yang penuh perasaan. Perasaan apa nih? Jangan bawa-bawa perasaan ya Sobat Madrasah, nanti baper. Next ada teknik gerak badan.
Sama dengan bagian tangan, teknik gerak ini untuk gerak-gerak yang penuh perasaan. Emosi penari lebih bisa dituangkan melalui teknik gerak ini. Terakhir ada teknik gerak kaki. Ini merupakan cara gerak dengan kedua kaki. Biasanya digunakan untuk gerak-gerak yang penuh daya hidup alias powerful. Diingat ya Sobat Madrasah, ada 4 teknik gerak tari. Teknik gerak tari kepala, tangan, badan, kaki, sekali lagi kepala, tangan, badan, kaki. Nah, ini dia contohnya. Kita ambil contoh dari gerak tari Sunda ya Sobat Madrasah. Pertama ada gerak kuda-kuda atau adek-adek. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih pakai gerak apa? Nah, gerak ini pakai teknik gerak kaki. Ya, betul sekali. Yang kedua ada godek. Ayo, pakai teknik ini apa? gerak kepala untuk tari putra. Ketiga ada obah bahu atau obah tak. tak. Salah tebakannya. Gerakan ini pakai teknik badan. Terakhir ada ukel kembar. Gerakan ini menggunakan teknik gerak tangan. Ada nggak nih yang benar semua tebakannya? Jago deh kalau benar semua. Nah, gimana? Sudah paham kan sekarang jenis-jenisnya? Ternyata itu adalah jenis teknik gerak tari jika dilihat berdasarkan ketubuhannya. Sedangkan jika dibedakan berdasarkan daerah, ada banyak jenisnya. Yang pertama ada teknik gerak tari Jawa. Yang kedua ada teknik gerak tari Sunda. Yang ketiga ada teknik gerak tari Bali. Selanjutnya ada teknik gerak tari Aceh. Selanjutnya ada teknik gerak tari Minang. Selanjutnya ada teknik gerak tari Melayu. Selanjutnya ada teknik gerak tari Papua. Dan masih banyak lagi. Kalian bisa cari tahu sendiri dengan bertanya sama Mbah Google. Nah, jadi gak usah bingung lagi sekarang ya cara bedainnya antara teknik gerak tari dibedakan berdasarkan ketubuhannya dan juga berdasarkan daerahnya. Gimana nih? Sudah paham belum tentang teknik gerak tari? Ingat ya, jika kurang paham silakan ditanyakan di grup kelas. Biar makin paham, gimana kalau kita bahas dikit lagi? Teknik gerak tari adalah pakem atau patokan dalam melakukan gerak tari. Jenisnya ada 4. Teknik gerak kepala, tangan, badan, kaki. Ya, nggak abdol nih kalau nggak nyanyi. Kepala, tangan, badan, kaki. Ya, teknik gerak tari dibuat dengan tujuan agar membedakan karakter gerak tari. Oke, semoga paham ya. Selanjutnya kita akan coba membahas prosedur gerak tari. Pertunjukan tari tradisional yang utuh memiliki rangkaian yang biasanya terdiri atas pembuka, isi, dan penutup. Rangkaian pertunjukan tari tradisi dilakukan sesuai dengan aturan yang disepakati oleh masyarakat pelestarinya. Sebagai contoh, tari bedoyo. Ada yang udah tahu belum tari bedoyo? Yap, tari yang dikembangkan di Kesultanan Yogyakarta ini memiliki rangkaian penyajian yang terdiri atas 3 bagian. Di antaranya baju beksan, beksan pokok, dan mundur beksan. Selain itu nih, tarian ini banyak banget aturannya. Yang pertama, penarinya harus berjumlah 9 orang. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kedua, penarinya harus perempuan semuanya. Selain itu, perempuan yang menarikan tarian ini harus dalam kondisi suci, alias tidak dalam keadaan datang bulan. Selanjutnya, tarian ini hanya boleh ditarikan oleh penari yang telah dibina secara khusus oleh Kesultanan Yogyakarta. Selain itu, tarian ini hanya boleh dipertunjukkan di lingkungan kerajaan dan acara-acara sultan. Aturan-aturan tersebut menunjukkan bahwa setiap tarian memiliki prosedur sendiri yang disepakati oleh masyarakat yang mengembangkannya.
Karena itulah ada istilah prosedur tari dan prosedur gerak tari. Biar makin paham, yuk kita cari tahu apa itu prosedur tari dan prosedur gerak tari. Prosedur gerak tari memberi gambaran cara menyajikan gerak tari secara utuh. Sedangkan prosedur tari adalah rangkaian aturan dalam melakukan pertunjukan tari kayak yang tadi kita bahas tuh, tari bedoyo. Sedangkan prosedur gerak tari adalah langkah-langkah dalam melakukan suatu gerak tari secara menyeluruh. Selain itu, prosedur gerak tari berisi penjabaran bagaimana melakukan suatu gerak tari secara bertahap. Oke deh, biar makin paham, kita lihat nih contohnya. Contoh prosedur gerak tari. Sekarang kita akan coba ambil satu gerak adek-adek atau kuda-kuda. Prosedur melakukannya kayak gini nih. Pertama, buka kedua kaki sejajar bahu. Kedua, luruskan punggung dan bahu ditegapkan. Ketiga, kedua tangan diletakkan di pinggang. Keempat, tekuk lutut hingga membentuk sudut 90 derajat. Pandangannya mengarah ke depan. Gimana? Sudah paham mengenai contoh prosedur gerak tari? Nah, sedangkan jika contoh untuk prosedur tari kayak gini nih. Di sini kita akan ambil contoh tari merak ulin dari etnis Sunda, Jawa Barat. Dalam melakukan suatu pertunjukan tari merak ulin, kita harus melakukan beberapa ragam gerak, gak boleh kurang dan gak boleh lebih. Di antaranya gerak trisik, gerak ukel kembar 2 kali, gerak ngayun sampur, gerak ukel kembar, gerak tepok bahu, gerak ukel kembar, gerak obah bahu, gerak ukel kembar, gerak seser, gerak ukel kembar, gerak galier, gerak ukel kembar, gerak matok seser, dan gerak trisik. Nah, jadi kalian jangan sampai ketuker ya. Kalau prosedur tari itu aturan penyajiannya. Gerak secara utuh mulai dari awal hingga akhir tarian. Sedangkan prosedur gerak tari, tahap-tahap melakukan gerak tari dari satu ragam gerak secara rinci. Gimana? Udah paham belum mengenai prosedur gerak tari? Pokoknya kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan di grup kelas. Nah, biar makin paham lagi, ayo deh kita bahas sedikit lagi. Prosedur gerak tari itu langkah-langkah dalam melakukan suatu gerak tari secara rinci, di mana fungsinya memberi penjabaran bagaimana melakukan suatu gerak secara bertahap. Selanjutnya, yuk kita cari tahu apa perbedaan teknik dan prosedur gerak tari. Teknik gerak tari menjelaskan cara melakukan gerak tari secara umum, sedangkan prosedur gerak tari menjelaskan cara melakukan gerak tari secara penuh dan rinci. Teknik gerak tari menunjukkan pakem gerak daerah tertentu, sedangkan prosedur gerak tari menunjukkan urutan gerak tari daerah tertentu. Semoga makin paham ya sekarang. Awas, jangan ketukar antara teknik gerak tari dan prosedur gerak tari. Tiba waktunya untuk evaluasi. Mari kita coba aplikasikan materi yang sudah dibahas. Ini dia tugasnya. Kalian diminta mengamati tari sirih kuning dari etnis Betawi yang berada di Jakarta. Kalian diminta untuk menuliskan ragam geraknya. Kemudian kalian tentukan setiap geraknya masuk ke teknik apa. Teknik kepala, pundak, lutut, atau kaki. Dan coba buat penjabaran prosedur gerak tari dari salah satu geraknya. Kalian boleh milih gerakan yang mana yang kalian bisa jabarkan prosedur geraknya secara penuh dan rinci. Semangat belajarnya dan selamat mencoba! Demikian pembahasan mengenai teknik dan prosedur gerak tari. Bagaimana? Semoga Sobat Madrasah semua sudah paham ya. Ingat, jika kurang paham silakan ditanyakan di grup WA atau di timeline kelas.
Kita bertemu minggu depan. Semoga kalian selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.